apa yang kita yakini paling benar ya kita yakini. Tapi cara kita menyikapi saudara kita yang terkadang hari ini belum mampu untuk menerima apa yang kita yakini, kita memiliki kelapangan dan kita pasti memiliki kesabaran. Sebenarnya itu kita mulai dari satu hal yang basic, Pak. Bahwasanya ketika kita belajar itu sebenarnya kita nyari saudara atau kita nyari musuh. Itu perkara yang harus senantiasa kita tanamkan kepada diri kita. Kalau kita sudah menanamkan kepada diri kita bahwasanya kita belajar sunnah itu mencari saudara, pasti kita akan mencari orang yang mengajarkan ilmu kepada kita dan mengajarkan sunnah kepada kita, tetapi tidak pernah lupa berkomitmen untuk mengkondisikan diri kita supaya kita selalu bersaudara. Dan kita tentunya akan merasa asing dengan orang yang mengajarkan kepada kita ilmu, tapi mengajarkan permusuhan kepada sesama orang yang beriman. Maka pertama kali yang kita lakukan itu bentuklah kita, diri kita, fondasi kita dalam kita menjalani hidup itu nyari musuh atau nyari kawan. Kalau kita memahami bahwasanya sunnah itu mempersaudarakan dan sunnah itu bukan mempermusuhkan, dan sunnah tidak menjadikan kita memiliki gigi bertaring yang mengoyak kehormatan saudara kita, saya yakin kok kita ini pasti akan memiliki keluasan dan kelapangan di dalam menyikapi setiap masalah. Karena setiap masalah itu tidak perlu kita sikapi dengan permusuhan yang membabi buta. Tetap apa yang kita yakini paling benar ya kita yakini. Tapi cara kita menyikapi saudara kita yang terkadang hari ini belum mampu untuk menerima apa yang kita yakini, kita memiliki kelapangan dan kita pasti memiliki kesabaran. Kalau saya dari dulu Pak, kalau belajar saya tuh pengen belajar saya tuh nyari ilmu, membuat saya lebih baik, membuat saya lebih bersih hatinya, membuat saya lebih berakhlak. Dan saya belajar bahwasanya ilmu ini tidak menjadikan saya merasa tinggi untuk menghujat setiap orang. Dan alhamdulillah saya diketemukan dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Orang-orang yang mereka tidak ingin bersaudara biasanya menyingkir, Pak. Sendiri dia. Karena apa? Ya biasanya kalau orang itu hidupnya pengen nyari musuh, ya ketemunya dengan orang-orang yang sering nyari musuh. Kalau hidupnya itu memang dia menikmati setiap hujatan ketika dia mengatakan ini sesat, ini syubhat, ini bid'ah, ini sesat, ini wahabi, ya ketemunya dengan orang yang sama sebenarnya. Makanya pastikan diri kita itu basicnya itu maunya kemana gitu. Karena saya tahu bahwasanya Islam itu merupakan agama yang mempersaudarakan dan tidak ada agama yang paling mempersaudarakan kita kecuali Islam, turunannya adalah sunnah. Ya saya itu yang nyarinya bersaudara gitu. Kecuali yang sudah jelas nampak tanda kekafirannya. Dan itu pun yang menentukan kekafirannya bukan kita. Ranahnya itu para ulama dan saya bukan ulama yang bisa menentukan orang itu kafir atau tidak kafir, sunnah atau tidak sunnah. Maka apa yang kita inginkan itulah yang akan membentuk algoritma kita dipertemukan dengan siapa. Makanya selalu saya berkata dalam kajian saya, dalam banyak kesempatan, Ustaz Deden mungkin mendengar beberapa kali di Masjid Darussalam, saya selalu berkata, kalau ibu-ibu belajar hanya untuk melecehkan majelis taklim yang lainnya, meremehkan yang lainnya, merasa kita besar, tidak usah ngaji deh, udahlah kita pisah aja, ibu keluar aja gitu. Karena pasti kita nggak akan ketemu. Tapi kalau kita ngajinya untuk membentuk diri kita lebih baik, mendapatkan pendapat yang paling kuat menurut kita, tapi kita juga belajar untuk terus mengasah diri kita untuk menghargai orang dengan pilihan yang terkadang tidak sama pilihan dengan kita. Selama tidak keluar dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, kita tetap menghormati. Ayo bareng-bareng kita ngaji yuk, kita nyari saudara yuk. Karena bermusuhan itu ndak enak banget Pak. Betul lah, bermusuhan itu ndak enak banget. Dan bermusuhan itu bukan hanya tidak enak kondisinya untuk hati kita di dunia, bermusuhan itu juga menjadikan di akhirat kita menjadi ribet gitu. Insya Allah.
kita mulai dari keinginan itu pada diri kita. Insya Allah nanti Allah akan asah pelan-pelan gitu. Bagaimana kita akhirnya lapang dadanya ketika menyikapi hal-hal yang terkadang tidak sama dengan apa yang menjadi pilihan kita. Lalu kita fokus pada perkara-perkara yang menyamakan kita. Dan kita memiliki sebuah kemampuan untuk melapangkan hati kita terhadap perkara yang tidak sama dengan pilihan kita. Moga-moga Allah memberikan itu untuk kita. Feel it in your heart, His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا I've been holding for so long, scared I might slip away. Sometimes I just feel so lost, but I know that I'll find my way.